Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan mengakhiri topik kita menyelami makna waktu. Dan kali ini akan kita pikirkan waktu yang bernilai. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 6 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini tentu saya tidak akan mengajak saudara membicarakan tentang sedekah. Tidak. Tetapi saya mau membicarakan kepada saudara bagaimana melihat di dalam apa yang dikatakan atau diajarkan Yesus. Makna bagaimana perjalanan hidup kita menjadi satu waktu yang bernilai. Nah, kita akan memikirkan dua. Bernilai dalam kesementaraan dan bernilai dalam kekekalan. Pada perikop yang kita baca diceritakan bagaimana sebetulnya orang-orang tidak terjebak pada perilaku keagamaan, religiositas, tetapi kehilangan bagaimana spirit daripada keagamaan atau jiwa keagamaan, spiritualitas. Nah, orang-orang seperti ini di dalam kesementaraan mereka akan mengerjakan segala sesuatu dengan berbagai topeng yang mereka lakukan. Oke. Nah, jadi mereka akan memberikan, mereka akan berdoa dengan cara dan dengan harapan yang sangat mencolok, dengan harapan tentunya supaya orang melihat dan kagum kepada apa yang mereka lakukan. Mereka terjebak pada ritual-ritual supaya mereka disebut orang baik. Mereka terjebak pada ritual-ritual supaya mereka disebut orang hebat. Mereka terjebak pada ritual-ritual supaya mereka disebut orang saleh. Mereka bisa melakukan itu siang malam. Mereka bisa melakukan itu kapan saja, di mana saja. Asalnya satu bisa dipenuhi. Orang menyebut mereka orang beragama. Asal ada satu yang bisa dipenuhi, orang menyebut mereka orang yang baik. Nah, itulah kehausan yang gila daripada para munafik yang melakukan tindakan keagamaan hanya untuk mencari pujian. Jadi, dia melakukannya dengan memberi banyak waktu, banyak tenaga, bahkan banyak uang. Tetapi apa yang diharapkannya? Ia tidak sedang melakukan itu di dalam kerangka karena menjawab panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi dia melakukan itu sebagai sebuah ritual keagamaan untuk sebuah status yang dia harapkan. Ada dua macam hal ini. Pertama, bisa jadi status itu dalam pengertian kepuasan dirinya sebagai dikenal orang baik tadi. Orang tahu dia orang baik. Begitu ya. Sehingga dia melakukan itu terus dalam kehidupannya. Nah, orang menyambut dia, orang menyebut dia baik, maka puaslah hidupnya. Nah, dia mau mengharapkan imbalan daripada pujian orang. Khususnya mereka yang menerima uang yang diberikannya. Ia membeli, sekali lagi, ia membeli kehormatannya lewat ritual atau tindakan keagamannya. Orang ini malang sekali. Karena begitu dia memberi, begitu orang menerima, begitu selesai terima, sudah selesai sudah. Nanti kasih lagi, orang ingat lagi. Orang hanya ingat dia kalau dia memberi. Ya, habis uangnya, maka makianlah yang datang. Karena toh lama-lama orang tahu keaslian atau ketidakasliannya. Toh tindakan seperti itu akan bertanya juga akan jelas. Kenapa? Orang-orang seperti ini pasti tidak suka di satu tempat. Dia akan pergi ke banyak tempat. Kenapa? Supaya banyak orang yang memuji dia. Kan begitu kan? Supaya banyak orang yang mengakui dia. Dia senang lompat sana lompat sini. Dia tidak senang pada sesuatu yang terikat di dalam melayani. Dia tidak senang pada sesuatu yang fokus untuk mengerjakan sesuatu yang berjangka panjang dan beresiko bagi waktunya, bagi tenaganya dan bagi uangnya. Dia hanya mengukur segala sesuatu, membuang segala sesuatu dengan perhitungan ada imbalan yang layak didapatnya. Maka dia akan pergi ke banyak tempat, bukan? Bukan berarti melayani banyak orang tidak salah, bukan itu. Tetapi motifnya membawa dia kemana dia ada. Dan di mana dia ada motifnya yang membuat dia ke situ. Bukan karena menjawab panggilan Tuhan yang membawa dia kemana saja. Bukan itu. Jadi saudara bisa bedakan. Jadi kadang-kadang orang-orang seperti ini bisa mirip-mirip dengan orang yang benar, tetapi sebetulnya tidak benar. Jadi dia memberikan seluruh keuangannya supaya dia mengharapkan pujian dari orang. Dikatakan juga mereka melakukan doa-doa, ya. Kemudian mereka orang-orang yang
menunjukkan puasa supaya orang lain tahu apa yang mereka lakukan. Maka yang ini yang saya sebut tadi yang kedua, yang pertama tadi supaya orang memuji, maka yang kedua bisa jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencari kepuasan bagi dirinya. Orang-orang yang sedang mengalami stres berat, orang-orang yang sedang mengalami banyak permasalahan, dan dia coba membuat sebuah pelarian. Ya, dan pelariannya ke dalam ibadah, gereja ataupun persekutuan. Mungkin saudara akan menyebut, oh bagus dong Pak daripada dia lari ke naik klub. Ada benernya sih. Bagus kalau dia bertobat. Persoalannya, kalau dia kemudian berkajang di situ, lalu tidak bertobat bahkan menjadi bebal. Ini jadi masalah. Maka lebih baik orang jahat ada di tempat jahat daripada orang jahat, ya, dan menjadi jahat di tempat kebaikan. Ya. Maka orang-orang seperti ini jahat sekali. Tidak akan ada lagi yang bisa merubah dia. Wong tiap minggu dengar berita baik, berita benar, nggak berubah-berubah kok. Malah makin bebal. Dan dia mampu menyembunyikan dirinya. Hati nuraninya mati, kan gawat. Orang jahat di tempat jahat, dia tiap hari lihat yang jahat, ya jahatlah dia. Tetapi kalau kemudian dia datang ke tempat baik, mungkin dia akan berpikir betapa jahatnya dia. Betapa sadarnya dia tidak baik. Tetapi orang jahat di tempat baik, tiap hari di tempat baik, bicaranya baik-baik, padahal jahat. Mana dia pernah tahu dia adalah jahat? Dia tahu dia selalu baik. Iya kan? Hati nuraninya mati. Tetapi kenapa dilakukan itu? Karena kepuasan dirinya. Ya. Dia membuat itu menjadi sebuah pelarian. Ini bahaya sekali. Sementara realitas seperti itu banyak sekali dalam kehidupan di dunia ini. Dalam kehidupan berjemaat. Karena itulah setiap kita perlu jujur dalam diri kita. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Akibatnya kita menjadi korban dari setan yang memang senang bermunafik ria itu. Setan yang memang senang menyesatkan kita. Setan yang memang senang menghancurkan kita. Lewat justru keunggulan, kebanggaan, keagamaan yang kosong. Yang seakan-akan kita dibuatnya baik, padahal tidak. Maka, di dalam kesementaraan saja, engkau sudah gagal dan tidak mendapatkan apa-apa. Betapa mengerikannya. Bagaimana lagi dalam kekekalan? Di dalam kesementaraan saja engkau tidak berhasil menemukan nilai. Bagaimana nilai hidup itu yang baik? Maka waktu-waktumu jadi waktu-waktu yang tidak ada nilainya. Pergi gereja pun tidak ada nilainya. Pergi persekutuan doa pun tidak ada nilainya. Karena semuanya berorientasi pada dirimu, kepuasanmu, dan bagaimana pengakuan orang yang kau harapkan pada dirimu. Hanya 2 titik itu saja. Diri sendiri puas, orang lain minta dan menghargai kita. Nah ini kekacauan yang tidak boleh terjadi terus-menerus di tengah-tengah kehidupan yang harus diberhentikan. Karena itu kita perlu berani untuk menegakkan ya kejujuran di dalam diri kita. Dan melakukan apa menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Perlu sekali. Nah saudara, inilah yang menjadi penting. Sehingga kita tidak terjebak kepada sekedar model-model. Ya, saya senang melihat orang nyanyi yang sambil memuji Tuhan, angkat tangan, nangis. Gitu. Tetapi yang gawat kan habis itu, waduh, gila kelakuannya gak karu-karuan. Jadi nyanyi itu sampai kita haru ngeliat dia. Tapi kelakuannya bikin kita jengkel luar biasa. Kontras betul. Maka orang pun lambat laun sudah mulai tahu dia mencaci maki dia, mengomong-omongin dia kan begitu kan. Memarah-marahi dia kan begitu. Jadi dalam nilai dia sudah habis-habisan. Ya, dia hanya mendapat kepalsuan. Itu di kesementaraan. Tetapi orang bijak saudara menjadi berbeda. Di dalam kesementaraan mereka akan berkarya secara luar biasa. Seperti apa yang dikatakan oleh bacaan yang kita baca tadi dalam kitab Matius itu. Bahwa kalau kita memberi dengan tangan kanan tidak diketahui tangan kiri. Artinya memberi bukan mengharapkan pujian orang. Memberi bukan kepuasan diri. Maka kita memberi mempunyai nilai di dalam kesementaraan itu sendiri. Kenapa? Kita memberi dengan kejujuran dan dengan ketulusan. Kita coba menolong orang, membantu orang, melayani pekerjaan Tuhan dengan segala daya apa yang bisa kita lakukan. Bukankah itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan? Waktu orang tahu, orang akan respect. Waktu orang tahu, orang akan menghargai apa yang kau kerjakan dengan kejujuran. Tetapi penghargaan orang, tetapi pujian orang tidak membuat engkau besar kepala. Karena kejujuran mendasari, mewarnai seluruh tindakan. Engkau terjaga. Jadi, waktu orang sudah merasakan sebuah keuntungan karena apa yang kau kerjakan, tetapi dirimu tetap terjaga, tidak terbawa arus yang menghanyutkan, bukankah waktu dalam kesementaraan sudah kau buat bernilai? Hebat kan? Double Anda dapat untung. Tapi orang yang tidak bijak tadi, double dia mendapat kegagalan. Dia menipu dirinya dan tidak dihargai orang lain. Tetapi ketika kita di dalam kesementaraan itu pun melakukan seperti apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan mau, itu kita akan mendapatkan keuntungan ganda tadi. Waktu kita menjadi bernilai.
Banyak orang tahu apa yang kita kerjakan dan mereka belajar mengerti apa itu artinya kebaikan. Mereka mengerti arti apa itu artinya cinta kasih. Sebaliknya kita pun ketika orang senang kita mengalami senang, tetapi tidak terbuai dan hanyut tenggelam dalam luapan kepalsuan. Masa saudara tidak mau seperti itu? Ayo saudaraku kita belajar. Apa adanya, jujur tidak selalu menyenangkan semua orang. Yes, khususnya mereka yang tidak suka kejujuran. Tapi tidak mengapa. Toh masih banyak yang suka jujur. Dan kalau yang tidak menyukai kita, yang tidak menyukai kejujuran, hanya karena kita berkata jujur, saya kira tidak mengapa. Toh Tuhan berpihak pada kita kan. Nggak mungkin saudara bisa menyukakan semua orang. Karena tidak semua orang satu tipe kan. Jadi, dalam pemahaman pemikiran seperti inilah kita mesti bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita tanpa terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Sebaliknya, di dalam kesementaraan kita bisa menggapai berbagai kemenangan, membangun karya yang luar biasa, membuat waktu kita bernilai. Apakah kita seperti itu? Saya kira dalam kesementaraan saja. Seluruh tindakan kita perlu dianalisa dengan baik-baik, tapi dengan pisau kejujuran. Lihat dirimu, supaya jangan-jangan saudara, ya, bertahun-tahun, 1 minggu entah berapa kali kita pergi ke gereja. Ya, ikut kebaktian minggu lah, persekutuan tengah minggu lah, doa malam lah. Waktu banyak kita habiskan. Tetapi sesungguhnya hanya mencari kepuasan untuk diri sendiri dan pujian dari orang lain. Betapa kita sedang membunuh diri kita. Jadi, ambillah waktu yang bernilai. Lakukanlah itu karena Tuhan suruh. Tak penting orang memuji atau tidak memujimu. Lakukan itu dengan kejujuran karena panggilan. Dan kalaupun orang tahu yang kau perbuat mereka bahagia, bahagialah engkau tanpa harus besar kepala. Karena engkau terjaga karena kejujuran tadi. Motif itu akan memeliharamu sehingga engkau tidak hanyut oleh puji-pujian yang diberikan. Menarik kan? Itu di dalam kesementaraan. Begitu pula waktu yang bernilai di dalam kekekalan. Tentu saja saudara, di dalam kekekalan tidak ada waktu kan? Mana? Kekekalan kan melintasi waktu. Nah, lalu apa yang mau kita katakan waktu di dalam kekekalan? Waktu yang bernilai. Artinya, kesementaraan akan membawa saudara kepada kekekalan dan menikmati gairah dan kemenangan di dalam kekekalan. Itu bergerak dari waktu yang sementara. Karena itulah kita mesti memaintain sedemikian rupa waktu dalam kesementaraan ini. Supaya sungguh-sungguh bisa menjadi waktu yang bernilai di dalam kesementaraan dan memberikan nilai ke dalam kekekalan. Sehingga di dalam kekekalan kita menjadi hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki itu loh. Maka dikatakan apa? Kalau kau berbuat seperti yang Tuhan ajarkan, kanan memberi, kiri tidak tahu. Kalau kau berbuat bukan supaya orang memujimu, bukan supaya kau puas pada dirimu, tetapi kalau kau berbuat, kau memang sudah puas pada dirimu karena Tuhan memuaskanmu. Kalau kau berbuat karena memang Tuhan memerintahkan dan kau dalam rangka mentaati. Kalau kau berbuat dalam kerinduanmu sebagai orang percaya ingin memuliakan Tuhan. Wow, menarik sekali, luar biasa sekali. Maka dikatakan itu akan berdampak di dalam kehidupan, membawa kita ke dalam kekekalan. Maka dikatakan upahmu besar di surga. Maka bernilailah waktu kita di dalam kekekalan sana. Hebatlah waktu kita dalam kekekalan di sana. Itu sebab Alkitab mengatakan dalam Korintus, ya seperti Paulus bilang kan, karunia itu akan habis. Nubuat itu akan habis. Tapi apa yang tidak habis? Kasih. Ya terus bergerak di tengah-tengah kehidupan. Nah, bagaimana Anda punya kasih kalau tidak pernah melakukannya dalam hidup di sini? Saya kira ada kebahayaan ketika kita terjebak hanya berbicara tentang karunia, mencari karunia, tapi mengabaikan kasih. Padahal karunia itu akan habis juga kan. Tapi kalau Anda punya kasih di sini, terlatih dan penuh kasih, nggak habis, itu kepake sampai ke surga sana. Artinya apa? Mulai pikirkan dong. Sesuatu yang bernilai dalam kekekalan itu apa saja? Ternyata kasih. Kalaupun ada karunia itu dalam kerangka untuk mengekspresikan kasih. Tapi kebanyakan kita karunia justru dalam kerangka memegahkan diri. Nah itu yang bahaya. Dan saya kira itu bahaya sekali dan sangat mengerikan sekali. Tetapi kehausan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan hal-hal yang sensasional menggoda kita terjebak pada perangkap karunia, mengabaikan cinta kasih. Sangat menyedihkan. Nah karena itu orang Kristen perlu diingatkan. Seperti yang Paulus katakan, usahakanlah dirimu
memperoleh karunia. Tetapi kejar dan sekali lagi, kejarlah kasih. Karena kasih paling pertama dan utama. Tetapi justru seringkali kita abaikan. Kita berkutat-kutat di dalam karunia. Nah, kembali ke topik ini tadi. Maka mari kita memikirkan bagaimana supaya seluruh kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan di kesementaraan, entah pergi ke persekutuan doa, kebaktian minggu, ataupun doa malam, ataupun memberikan bantuan, mission trip, atau apa saja namanya. Lakukan itu dalam pengertian. Lakukan itu dalam kejujuran. Supaya engkau memperoleh kemenangan, kekuatan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Supaya engkau tidak terperangkap pada jebak-jebak yang salah. Sehingga engkau kehilangan makna kekekalan dalam kehidupan. Supaya engkau tidak terperangkap pada jebak-jebak yang salah. Dan engkau kehilangan nilai-nilai yang menghidupkan. Nah, sesuai yang kekasih. Oleh karena itulah, kita harus mempunyai waktu yang bernilai di dalam kesementaraan untuk memberi nilai ke dalam kekekalan. Maka camkanlah apa yang bernilai dalam kekekalan, yaitu kasih. Jadi, dalam kesementaraan tumpuklah kasih. Dengan pengertian, lakukanlah terus-menerus dalam hidupmu dan hiduplah dalam kasih itu. Maka, bernilai waktumu di dalam kesementaraan. Karena kasih selalu menembus berbagai pergumulan, perkutatan, persoalan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebaliknya, kasih akan menerobos masuk ke dalam surga. Ia punya tempat di sana. Maka, engkau bernilai dalam kesementaraan, juga bernilai dalam kekekalan. Sudahkah seperti itu? Maka hal yang pertama, dari dua bagian menggapai nilai tadi, yang perlu kita lakukan apa? Pertama, kita mesti mengevaluasi ulang lah ya semua kegiatan kita. Ya, apa aja sih yang kita lakukan? 1, 2, 3, 4. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa kita lakukan? Nah, saudara mesti punya alasan. Saya khawatir terlalu banyak yang saudara lakukan tanpa saudara punya alasan mengapa melakukan. Mungkin saudara akan bertanya, apa bisa begitu, Pak? Bisa sekali. Terlalu banyak orang mengerjakan sebuah pelayanan tanpa tahu kenapa dia harus melakukannya. Kecuali ya bahasa basi saja ya. Ya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kenapa saya bilang bahasa basi? Ya semua orang juga ngomong begitu. Tapi semua orang yang ngomong gitu juga tabrak saja kan begitu. Maka kejujuran hati penting. Ya. Sesudah tahu mengapa, tanya motivasi kita. Tapi kadangkala bagaimana motivasinya mau tahu, mengapanya aja nggak tahu. Sehingga tidak jelas. Tapi ada yang jelas, dia tahu kenapa. Dalam kerangka, dia mau lakukan ini itu. Motivasinya bagaimana? Nggak baik. Kita mesti luruskan. Ya, Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita tidak sedang menolong Tuhan. Tuhan menolong kita untuk boleh melayani Dia. Selalu ingat. Itu sebab kita tidak bisa besar kepala, berbangga diri. No, Tuhan yang segala-galanya. Bagaimana kita bisa merebut kemuliaan dengan besar kepala tadi? Jangan pernah berpikir kalau kita nggak ada, dunia ini bubar. Salah sekali. Dunia tidak akan bubar karena itu. Tuhan tetap tahu dan mampu melakukan apa yang Dia mau di dalam sepanjang sejarah dan zaman. Persoalannya, dilibatkannyakah kita di semua itu? Dilibatkannyakah kita di pergumulan dan permasalahan itu? Itu pertanyaannya. Jadi saudara-saudara, apa yang kau takutkan dalam kehidupan ini? Tak perlu. Oleh karena itu biarlah Tuhan terus menuntun, membimbing kita. Biarlah Tuhan terus mendorong kita untuk kita bisa hidup seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga dengan demikian kita terus bisa menggarap banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini penting saudara. Ini yang harusnya kita kerjakan. Nah karena itu marilah kita menggumuli hari-hari kehidupan kita. Mari kita menggumuli pergumulan-pergumulan kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Ini kan penting. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan hal-hal yang besar yang memuliakan Tuhan. Bernilai dalam kesementaraan dan bernilai dalam kekekalan. Sebelumnya kita sudah berbicara kan, bagaimana kita belajar berhitung waktu, tambah kali bagi. Maka sekarang kita harus terjaga dalam menjaga nilai, supaya tambah kali bagi itu terjadi. Karena itu jangan terjebak melakukan hal yang sia-sia dalam kesementaraan, yang hanya membawa kesia-siaan pula ke dalam kekekalan. Betapa mengejutkannya ketika ingat saudara kasus orang kaya dan Lazarus.
Ketika dikatakan orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Lazarus si pengemis, miskin. Tapi apa yang terjadi? Orang kaya itu masuk neraka. Lazarus masuk ke surga. Sayang, di dalam kesementaraan, si orang kaya yang punya kitab Musa, si orang kaya yang punya banyak harta, si orang kaya yang punya jutaan kesempatan untuk menolong banyak orang, termasuk Lazarus di dalamnya, si orang kaya ternyata hanya puas dipuji dan dipuja, ya, oleh organisasi gereja, dipuji dan dipuja karena memberikan banyak bantuannya. Tapi sayang, ia dipuji dan dipuja oleh organisasi, tetapi tidak oleh Tuhan, sang pemilik gereja. Sangat menyedihkan. Karena itu, hati-hati, bijaksanalah. Tapi tak perlu Anda serta-merta mengacungkan tangan, menunding dan menghakimi. Tetapi biarkan tangan itu terarah pada diri. Karena bisa jadi kita memang tak punya uang, tapi sebetulnya kita juga haus perhatian. Nah, hati-hati bukan? Supaya kita bernilai tidak di sini saja, dalam kesementaraan, tetapi juga di sana, dalam kekekalan. Selamat menemukan diri yang asli di dalam dirimu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong memimpin kami dalam sepanjang hidup kami. Bersyukur berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami. Supaya kami terus boleh bertindak, berlaku seperti apa yang Tuhan mau. Tidak terjebak pada perangkap dunia yang salah. Tetapi oleh cinta, kasih dan pertolongan Tuhan kami dimampukan. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah hidup kami senantiasa boleh memuliakan-Mu. Sehingga bernilailah hidup kami dalam kesementaraan dan bernilai pula di dalam kekekalan. Oleh karena cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.